Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan. Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan karena anak-anak dan keluarga di rumah tuh suka banget dengan ikan yang satu ini. Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya. Ini minyaknya agak banyak ya supaya nanti matangnya lebih cepat merata. Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh, jadi baliknya cukup satu kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah matang, baru kita balik. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah matang lagi, kita langsung angkat. Ini supaya nanti ikannya nggak hancur ya. Nah seperti ini Flavis, ini ikannya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan, kita akan dinginkan karena ini ikannya mau kita suwir-suwir. Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya, ini kita suwir-suwir. Kita hanya ambil dagingnya aja, ini duri-durinya kita buang. Nah bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak bisa dapat ikan kayak gini, juga bisa pakai ikan tuna. Jadi caranya dikukus, kemudian disuir-suir, baru digoreng, atau digoreng dulu baru disuir-suir juga boleh. Nah setelah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini kita pakainya agak banyak ya. Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12-20. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau. Ini tomat hijaunya agak besar, jadi aku pakainya 3. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil-kecil, boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga bawang merahnya. Hari ini semuanya serba dipotong dari bulat, jadi lebih praktis untuk memasaknya. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga. Nah di sini kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Di sini kita tambahkan lagi gula merah atau gula jawanya. Ini kurang lebih besar sak jempol. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih harum. Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit, kita langsung aja siap memasaknya ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga laosnya. Kita akan aduk-aduk, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan masukkan gula jawanya. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka dengan gula, juga boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah di sini udah nggak perlu kita tambahkan air ya. Nanti dia gulanya akan larut kok, kena panas dan juga minyaknya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini Flavis juga bisa menambahkan penyedap rasa, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, boleh banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ikannya sudah ada rasa gurih dan juga asinnya. Makanya di sini aku nggak tambahkan garam lagi ya. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Nanti ini akan kita maem sak lombok-lomboknya, sak tomat-tomatnya. Kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita akan bikin sayur dari berigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air. Ini tadi beli di pasar, itu besar banget ukurannya. Jadi kita akan pakai separuh aja karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya.
Nah, kemudian setelah labunya kita kupas, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan potong-potong. Untuk motong-motongnya di sini kita potong agak besar-besar ya, karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes. Nah, di sini aku potong-potongnya seperti ini aja, kurang lebih 4 kali 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan dulu dalam wadah atau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini sudah aku potong-potong ya, ada jagung sebanyak 2. Jagungnya jagung manis. Kemudian di sini kita pakai ada wortel, kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris dan juga ada buncis yang sudah diiris juga. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar. Setelah ini bumbunya akan kita haluskan. Fluffy bisa menghaluskan dan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita akan langsung memasaknya ya. Kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, ini aku pakai dari Rayvan. Ini selain cantik banget, anti lengket, harganya juga hemat banget. Nanti Flavis kalau mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini untuk spatulanya aku juga pakai spatula mereknya Viera, sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini. Nah, setelah bumbunya harum, kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya harum banget. Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air. Setelah air masuk, di sini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya. Ada gula merah, boleh pakai gula pasir. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Walaupun nggak pakai penyedap rasa pun rasanya udah gurih dan enak banget. Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita baru tambahkan santan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng. Kemudian kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada wortel. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng, baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Di sini kita masukkan labunya dan juga buncisnya. Kenapa di bagian akhir masukin labunya? Karena labunya itu cepet banget empuknya, dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepet banget empuknya. Jadi kita masukin saat-saat terakhir aja setelah jagung dan juga wortelnya matang. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya. Untuk tingkat kematangannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis. Mau masih agak krius-krius boleh, mau lebih lembek lagi juga boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya seperti ini. Ini sudah mateng, sayuran juga masih seger banget. Ini rasanya enak banget. Walaupun pakai santan, rasanya itu tuh seger gitu, nggak enak. Ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka dengan jengkol Flavis, tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan. Sampai sekarang aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah, hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Flavis di rumah. Nah, ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah, ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan
bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Flavis yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin, sekarang kita akan getok-getok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah, ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi, Flavis. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah, ini sudah halus. Kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak, ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya, jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya, Flavis, kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum. Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja, Flavis, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu. Nah, kayak gini Flavis, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri. Jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang nggak ada santan seger, juga boleh pakai santan instan. Nah, aku juga mau kasih tahu Flavis di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih, dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di-skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam, Flavis. Jadi masak itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep, ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah, ini tinggal kita ngambil nasi hangat yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini, rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Flavis yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kapan-kapan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget, bikinnya gampang, bahan-bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Nah, ini kita siapkan untuk pertama-tama kita siapkan terong. Ini terongnya aku pakai 2, ukurannya besar-besar, ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian ini terongnya akan kita potong, potongnya biar cantik. Kita potong serong-serong seperti ini ya, biar nggak biasa gitu.
Nah sekarang setelah kita potong-potong, kita akan rendam dulu di dalam air ini supaya nanti terongnya warnanya enggak biru, karena nanti habis ini kita akan siapkan bahan dan bumbunya. Untuk bahan berikutnya di sini kita siapkan udang. Ini aku pakai sebanyak 250 gram. Ini udah aku buang kepalanya, buang kotorannya, dan sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan cabai keriting, ini kurang lebih 20. Kemudian ada kemiri sebanyak 5, dan ini ada bawang putih 6, dan ada bawang merah ini kurang lebih 12, dan ada 2 cm atau sampai 3 cm kunyit. Ini ada setengah sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica. Bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya, tapi Flavis nggak boleh menghaluskannya menggunakan chopper, karena kalau pakai chopper nanti nggak terlalu halus. Ini kita beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti bumbunya harum. Setelah itu kita tambahkan daun salam dan juga laos. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah cantik banget. Baru kita masukin udangnya. Nah setelah udangnya masuk, kita akan tumis sampai nanti udangnya mateng ya. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini bumbunya sudah harum banget dan udangnya juga sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin terongnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Setelah ini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai 1,5 liter dari 2 butir kelapa, karena tadi aku pakai kelapanya kecil-kecil jadi aku pakai 2. Kalau misalnya besar pakainya 1 aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, Flavis juga bisa pakai santan instan. Nah, ini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula putih, kemudian garam secukupnya. Bagi Flavis yang nggak suka dengan gula jawa ataupun gula, boleh di skip ya. Dan ini kita tambahkan lagi air asam sebanyak, ini aku pakai asamnya sebanyak 1 sendok makan, kemudian diberi sedikit air, kemudian kita ruwes-ruwes dan kita akan ambil airnya aja. Kemudian setelah ini kita akan masak perlahan, jangan sampai santannya pecah ya, jadi harus sering kita aduk. Nah, ini kita akan masak menggunakan api yang cenderung kecil kalau sudah mendidih, dan kita akan masak sampai nanti santan tanek dan juga terongnya mateng. Biasanya kalau aku masak sayur tuh suka yang masih krius-krius Flavis, tapi kali ini untuk masakan ini enaknya itu terongnya sudah agak lembek. Jadi makin lembek terongnya itu nanti rasanya akan makin enak Flavis. Apalagi kalau misalnya masaknya sore terus maknya besok pagi, artinya diangetin lagi pagi-pagi terus kita makan, wah itu nanti rasanya akan jauh lebih enak lagi. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini rasanya gurih banget. Apalagi kalau nanti kita maem pakai nasi anget dan tempe goreng sreng. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.